saya akan izin untuk mulai saja kepada teman-teman sekalian. Saya akan membawakan satu materi agar cepat gitu ya. Temanya adalah apakah new era adalah new strategy. Jadi kan kita berpikir bahwa dengan adanya pandemi tahun 2020 kita dipaksa untuk mengubah pola hidup kita. Apakah juga dalam keadaan seperti ini kita harus mengambil pola strategi investasi yang berbeda? Itu adalah kata kunci yang akan kita bawakan. Dan saya juga ingin sharing bahwa sebenarnya ketika pandemi ini saya cukup bersyukur. Kenapa? Karena saya bisa menyelesaikan semua sertifikasi yang pending dari saya. Saya juga orang yang suka dengan fintech, Mbak Kartika. Jadi secara mayoritas cyber ninja. Saya jadi sebenarnya di 2020-2021 banyak IT security yang saya selesaikan. Dan saya juga salah satu lead implementer dari Kominfo dan BSSN, dan bahkan dari pribadi dan company saya. Sertifikasi terakhir kemarin saya baru selesai itu adalah Certified Information System Auditor. Wah, jadi saya lompat-lompat lah, suka finance, lalu melihat dengan IT saya suka, lalu saya juga pelajari mengenai blockchain. Ya, anyway, dan lebih lucu lagi kalau ngeliat S1-nya sarjana seni rupa, Fakultas Seni Rupa Desain Trisakti gitu ya. Jadi memang saya suka dengan banyak hal yang berbeda. Tapi apa yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Anda sebenarnya di dalam kehidupan ini mulailah dengan sesuatu yang learning yang tidak berakhir, jadi selalu continuous learning. Karena apa? Karena akibat teknologi ini percepatannya benar-benar eksponen, sehingga kalau kita ibaratnya meremata aja besok bisa berubah gitu ya. Tadi saya di awal saya lihat ini 3.5, era 3.5. Tadi Mbak Kartika 3.5 itu apa gitu. Saya bilang loh kok saya baru lihat gitu ya, dan menjadi lebih sadar. Jadi artinya kita harus agile, itu sangat penting di dalam kondisi hari ini. Banyak orang yang tanya gini, Ryan, saya pengen investasi ya hari ini. Saya ambil contoh investasi saham karena kita berada di dalam pembicaraan capital market, pasar modal gitu ya. Jadi investasi saham di saat kondisi ekonomi tidak stabil ini sebagaimana ya Ryan? Nah, ada logika yang digunakan pada kehidupan sehari-hari kita, bilangnya begini. Logika yang muncul pertama, kalau kata orang investasi itu membeli saham adalah membeli perusahaan. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dicamkan. Jadi bila teman-teman, Bapak dan Ibu membeli saham itu dengan sudut pandang investasi adalah membeli perusahaan. Beda dengan berdagang saham. Dagang saham itu beli murah saham, jual mahal saham, beli murah saham, jual saham. Ya intinya adalah profit oriented, masukin dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam tempo secepat-cepatnya. Nah, sedangkan ketika kita berinvestasi adalah membeli saham adalah membeli perusahaannya. Sehingga perusahaannya akhirnya mengirimkan uang terus-menerus setiap tahun secara berkala akibat perusahaan itu untung. Jadi kan beda sekali ya cara berpikirnya gitu ya. Logikanya adalah membeli saham adalah membeli perusahaan, mindset yang bagus. Yang kedua, perekonomian baik. Kalau perekonomiannya baik, negaranya baik, perusahaannya dapat bekerja dengan baik. Logis dong ya. Benar juga. Yang ketiga, bila perusahaan berkinerja baik, maka tercermin pada laporan keuangannya. Mari kita melakukan simulasi. Saya mau cerita kembali ke pasar modal Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Ya, biar Mbak Fasya selalu mengundang Ryan Filbert ke Jambi ya. Nah, ini menjadi salah satu kota yang setiap tahun saya lakukan literasi loh. Saya happy sekali, berarti edukasi saya memberikan suatu hal yang positif gitu ya. Mari kita melakukan simulasi. Contoh ya, kita mengenal berbagai macam berita buruk dan ketakutan di 2020. Betul? Oke. Maka bila kita melakukan investasi pada IHSG, let's say Anda bisa membeli indeks. Dengan menganggap IHSG dapat dibeli setiap bulan secara berkala adalah 1 juta rupiah per bulan. Ternyata dari data 2006, 2020, 15 tahun loh, hati-hati. Ada 9 tahun IHSG dapat memberikan return di atas 12% per tahun. Keren toh? 12% per tahun. Dan apakah Anda tahu, ternyata 2020 termasuk salah satu tahun di mana satu tahunnya IHSG bisa memberikan return di atas 12%. Loh, Ryan, kok bisa ya? Nah, itu menarik tuh pertanyaan itu. Kenapa? Karena 2019 enggak loh. Ini menarik kan? Jadi ketika Anda berinvestasi dengan melihat pasar, dengan Anda melakukan, hasilnya bisa beda. Nah,
Ini yang saya mau melengkapi analisa ataupun penjelasan yang tadi. Ryan, saya nggak habis pikir gitu ya. Kenapa ternyata tadi itu saya ketika membaca berita, Ryan bilang terlambat. Karena pasar investasi, pasar modal itu bergerak lebih dulu daripada kondisi ekonominya. Namanya adalah cyclical ataupun disebut dengan market cycle atau economic cycle ya. Market and economic cycle itu beda ya. Kita akan selalu dalam fase takut turun ketika akan beli, takut mahal ketika membeli, dan selalu ada kondisi yang tidak kita kuasai. Misalnya pasar modal tidak berjalan dengan kondisi perekonomian, akan selalu lebih cepat. Jadi kita harus paham bahwa investasi di pasar modal dan instrumen investasi lainnya, Anda harus bisa bukannya jadi ahli, nggak perlu ya. Ahli itu kecuali Anda mau menjadi pengganti Ryan gitu ya, ikut melakukan literasi sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau buat diri sendiri gitu ya, atau mau menjadi seorang research analis ya boleh juga. Tapi kalau buat diri sendiri, kunci dasarnya itu adalah Anda harus berani mengambil keputusan dengan melihat pengalaman yang lalu-lalu. Tapi jangan dari pengalaman diri kita sendiri juga. LB enak tuh belajar dari kesalahan orang lain buat diri sendiri, jangan belajar dari kesalahan diri sendiri. Saya akan cerita ya, karena ini permintaan dari Mbak Fasya. Coba kita cerita dengan sesuatu hal yang baru. Dengan adanya hari ini, new normal, dan bla 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 ini selalu ada hal yang baru yang perlu kita highlight. Contohnya, banyak sekali perusahaan tech company masuk bursa ya, tech company masuk bursa. Hal yang baru. Lalu ada juga nanti adanya papan saham new economy. Dan sudah ada papan utama, papan pengembangan, ada papan akselerasi, ada papan saham new economy. Kemarin diinformasikan dari Bursa Efek Indonesia. Lalu ada lagi perdagangan derivatif yang nanti akan muncul kembali di bursa kita. Lalu juga di luar bursa saham, orang gandrung cryptocurrency. Misalnya juga lagi model sekali ngomongin mengenai robot trading gitu ya. Kita dan sekarang ditanya, perlu nggak ikutin itu semua? Perlu nggak ikutin itu semua? Kalau saya pribadi, jawabannya perlu. Agar gaul. Peka zaman itu penting. Kenapa? Karena kalau Anda tidak peka zaman, Anda akan ketinggalan. Nanti Anda jadi belajar terlalu panjang gitu ya. Misalnya pada hari ini nggak pernah menyentuh internet banking, wah berat, terlalu jauh nih lompatan teknologi yang tertinggal di dalam kehidupan kita terlalu jauh. Taunya apa? Ya pakai celengan. Waduh, tambah jauh lagi gitu. Nah, saya jawab perlu untuk Anda tahu hal itu agar gaul. Nyoba tuh nggak salah, gitu ya. Tapi kecanduan atau dijadikan sebuah kebiasaan baru buat Anda itu belum tentu. Nah, new era, new strategy kah? Buat saya nggak juga. Saya sudah menulis 20 judul buku investasi, plus 1 judul buku baru di November 2021, bentar lagi. Jangan khawatir, ada yang nanya, ini jangan-jangan Ryan ini plagiat. Don't worry, 21 judul bukan plagiat. Kalau Anda mau tanya sambil tidur, dari pas bangun ditanya per bab, bisa jawab karena nulis sendiri. Ada sebagian yang nulis sama tim, yes betul, tapi bagian saya tulis gitu ya. Jadi saya lihat bahwa dari pengalaman saya ya, belajar investasi lintas benua, belajar dengan lintas instrumen dan strategi, menurut saya enggak juga. Saya juga mempelajari pergerakan pasar saham sejak tahun 1890 dari era market US, Europe, Jepang, Nikkei, Hong Kong, Singapura, Straits Times Index itu menurut saya enggak juga kok new era new strategy. Tidak ada ilmu baru dalam investornya dalam berinvestasi. Saya ulang sekali lagi, tidak ada ilmu baru dalam investornya dalam berinvestasi. Hanya yang ada adalah produk atau instrumennya yang berkembang. Entah produknya, entah caranya. Entah produknya, entah caranya. Contoh, di luar negeri, ramenya sekarang tidak membeli saham, tidak membeli reksadana, tapi fractional shares. Wah, bahasanya ngeri tau? Iya memang. Apa sih fractional share? Saham satu lembar dipecah-pecah. Nah, tidak ada sesuatu yang baru dalam kita melakukan investasi, cuman beli, jual, beli, jual, beli, simpan, beli, simpan. Tapi investasinya, instrumennya yang berkembang. Iya kan? Nah, jadi dari satu contoh ini sebenarnya saya mau mengatakan new era new strategy kayaknya enggak deh. Kenapa? Loh, orang tidak ada ilmu baru dalam investornya kok dalam berinvestasi?
Iya kan? Loh, jurus yang namanya membaca laporan keuangan itu adalah pelajaran matematika SD pun Anda sudah bisa. Di dalam belajar analisa laporan keuangan, Anda cukup tambah kurang kali bagi. Anak saya SD kelas 3, kelas 4 juga sudah bisa. Nggak ada itu mesti diferensial integral, itu nggak ada. Anda sudah bisa analisa laporan keuangan kok. Nah, artinya bukan sesuatu yang baru kan? Nah, tapi ketika Anda berbicara mengenai produknya, wah itu bisa berkembang mengikuti tren teknologi berbeda-beda gitu. Itu yang perlu menjadi perhatian. Nah, saya akan ringkas menjadi 6 poin. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.